Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Ad-Dakhairul Muhammadiyah. Cuman kita sekarang berada di halaman ke-32. Kita lengkap langsung ke halaman 49. Langsung ke halaman 49. Kenapa kita lengkap atau kita lewatkan? Karena dari halaman 32 sampai ke halaman 49, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau akan menyebutkan di lembaran-lembaran tersebut terkait dengan orang tua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah sering kita bahas, sudah sering kita sebutkan, dan insya Allah semua yang ada di masjid ini meyakini bahwasannya kedua orang tua Nabi, Sayyiduna Abdullah dan Siti Aminah radhiyallahu taala anhuma, termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang di masjid keyakinannya seperti itu. Makanya tidak perlu kita ulang-ulang terus pembahasan tersebut. Pembahasan ini tidak akan dibahas sama ulama umpama tidak ada kelompok sesat atau orang yang berani mengatakan orang tua Nabi tidak selamat. Umpama ini, misalkan dari zaman sahabat nggak ada pembahasan ini. Kenapa tidak dibahas sama sahabat tentang orang tua Nabi nanti selamat atau tidak? Karena sudah mereka yakini semua orang tua Nabi selamat. Kenapa tidak dikaji, dibahas sama tabi'in? Ini pemahaman baru keluar mungkin di abad kurang lebih abad ke-5, abad ke-6. Tentang abad ketiga, abad keempat itu baru keluar pemahaman seperti ini terkait membahas kedua orang tua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, pembahasan ini tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu dikoar-koarkan. Apalagi sampai dibahas di khutbah Jumat, misalkan di acara-acara hari besar Islam, tidak perlu. Ini pembahasan takutnya nanti kita menyinggung hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya orang tua, diomongi orang terus, marah tak kita? Marah. Kesinggung kita. Walaupun misalkan orang tua kita salah memang. Misalkan sekalipun orang tua kita salah, tapi karena ini orang tua, kita anaknya, pasti kita kesinggung. Sekali kita biasa, 2 kali, 3 kali ribut akhirnya. Karena kita anak. Tabiat anak pasti kesinggung ketika orang tuanya jadi omongan orang. Apalagi kalau orang tuanya tidak salah, pasti lebih kesinggung. Apalagi ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan
Ketika Nabi dengar ada satu orang setiap sholat baca surat Tabbat Yada Abi Lahabib wa Tab. Tiap sholat baca suratnya Al-Masad terus. Tabbat Yada lagi, Tabbat Yada lagi, Tabbat. Kata Nabi, apakah dia tidak hafal surat selain itu? Apakah tidak ada surat pendek lain yang bisa dia hafal sehingga bisa dibaca dalam sholat? Sehingga dia baca surat Tabbat Yada terus. Kesinggung Nabi. Kenapa? Karena kan yang di surat itu dibahas pamannya Nabi. Walaupun kita yakin Abu Lahab finnar, kekal abadi di neraka. Jelas di Al-Quran disebutkan. Cuman karena terus sama ini orang baca surat Tabbat lagi, Tabbat lagi, Tabbat lagi. Didengar berkali-kali sama Nabi. Kata Nabi, apakah dia tidak hafal selain surat Tabbat? Sehingga bacanya Tabbat terus, kesinggung. Makanya apalagi orang tua Nabi. Yang jelas sekali ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Kedua orang tua Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita skip nih, kita lewatkan dari halaman tadi sampai 49 sampai ke halaman 49 karena lembaran-lembaran yang kita lewatkan membahas tentang kedua orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ada yang datang ke kita bertanya, minta dalil, baru kita kaji, baru kita bahas, baru kita jelaskan. Tapi tidak ada yang datang dan kita sudah sering bahas ini. Dalilnya sudah jelas dan insya Allah semua yang hadir keyakinannya sama bahwasanya kedua orang tua Nabi selamat masuk surganya Allah, maka kita lewatkan pembahasan tersebut. Kita langsung masuk ke halaman 49 yang mana di halaman 49 Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau akan mensyarahkan qasidah, nazaman, syair, bait, karya karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi itsbati hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar itu ada dua, Pak. Ini perlu kita ketahui. Karena di mazhab Imam Syafi'i sering disebutkan pendapat Ibn Hajar, pendapat Ibn Hajar, ya. Ibn Hajar ada dua. Ada Ibn Hajar guru, ada Ibn Hajar murid. Jarak mereka ini tidak terlalu jauh. Ibn Hajar yang pertama adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau Ibn Hajar Al-Asqalani dari Asqalan. Asqalan itu ya di Mesir atau berdekatan dengan Mesir. Termasuk daripada kota di Mesir Asqalan. Beliau lahir di Asqalan, makanya dipanggil dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Terkenal dengan ahli hadisnya di bidang ilmu hadis. Makanya beliau mempunyai kitab namanya Fathul Bari, kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari yang terkenal, semua hadisnya sahih, disyarahi sama Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau yang disebutkan Ibn Hajar di masalah ilmu hadis, maka yang dimaksud Ibn Hajar pertama, Al-Asqalani. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya murid lagi namanya Ibn Hajar Al-Haytami. Nah itu Ibn Hajar Al-Haytami. Haytami ini nama tempat di Yaman. Beliau dari Yaman. Jadi satu dari Mesir, yang satunya lagi dari Yaman. Yang dari Yaman ini juga belajar di Mesir, terkenal di bidang ilmu fikihnya. Kalau kita lagi baca kitab fikih, oh ini pendapat Ibn Hajar. Maksudnya Ibn Hajar yang kedua, Ibn Hajar Al-Haytami yang dari Yaman, kuburannya di Mekah. Beliau meninggal di kota Mekah, dikuburkan di Ma'la. Ibn Hajar Al-Haytami
muridnya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari muridnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi gitu cara gampang menghafalnya. Yang Asqalani yang ahli hadis, guru-gurunya Ibn Hajar Al-Haytami yang ahli fikih. Gitu. Nah, jadi ada dua Ibn Hajar yang terkenal di mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Ibn Hajar Al-Haytami selain beliau terkenal di bidang ilmu fikihnya, beliau juga termasuk orang yang terkenal di masalah akidah, di ilmu akidah atau ilmu pembahasan-pembahasan terkait dengan kelompok-kelompok sesat. Beliau juga menyibukkan dirinya selain di bidang ilmu fikih, beliau juga menyibukkan dirinya untuk membantah, untuk melawan, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman dari kelompok sesat. Ada kelompok yang suka mencaci sahabat Nabi, Nabi dengan tameng, dengan label cinta kepada keluarga Nabi, tapi akhirnya mencaci, membenci sahabat Nabi. Itu cintanya bohong, jangan diikuti itu kelompok. Dibantah sama Ibn Hajar, beliau karang satu kitab khusus untuk membantah kelompok tersebut. Ada juga kelompok yang suka merendahkan martabat baginda Nabi Muhammad. Ada kelompok yang tidak suka kalau ada orang yang berkeyakinan lebih kepada Nabi Muhammad. Ya kan ada kelompok-kelompok itu yang tidak suka kalau kita ini menurut mereka ini jangan terlalu berlebihan dalam memuliakan Nabi Muhammad. Jangan terlalu berlebihan dalam tawassul. Nabi Muhammad itu manusia, sudah meninggal, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Kan ada ini suara-suara seperti ini, dibantah juga sama Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, jadi beliau juga menyibukkan dirinya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang sesat dari kelompok di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk daripada pemahaman yang di luar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi itu sudah wafat, sudah meninggal, sehingga Nabi tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada kita setelah Nabi meninggal dunia. Makanya beliau mengarang satu syair, yang mana di syair tersebut beliau menyebutkan dalil-dalil, menyebutkan argumen bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di alam barzakh sana, cuman memang hidupnya beda dengan kehidupan kita. Jadi kenapa mereka itu tidak yakin dengan Nabi, kelompok sebelah? Bukan pengakuan mereka tidak yakin, tapi dari gerak-gerik mereka, dari amaliyah mereka, dari fatwa atau statement mereka, itu mereka tuh kayak kurang yakin sama Nabi. Karena mereka punya keyakinan Nabi sudah mati, ya udah mati. Mereka anggap ketika Nabi wafat sama seperti orang lain wafat. Padahal untuk para anbiya beda. Untuk para nabi ketika meninggal dunia itu beda dengan orang lain. Nah, makanya di dalam syair ini Ibn Hajar Al-Haytami akan menyebutkan dalil-dalil bahwasannya mereka para nabi hidup di alam barzakh. Mereka para nabi hidup di alam barzakh. Dalil pertama yang disebutkan sama beliau, bahwasannya kata Ibn Hajar Al-Haytami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang paling kuat istilahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang ngomong, aku melewati kuburan Nabi Musa. Ra'aitu Musa yusalli fi qabrihi.
Kata Nabi Muhammad, aku melihat Musa sholat di dalam kuburannya. Sholat, ibadah di dalam kuburan. Nabi Musa sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad ratusan tahun. Sudah meninggal. Tidak ada manusia yang kekal abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Ini dua ayat di dalam Al-Quran. Kata Allah, tidak ada wahai Muhammad sebelum kamu manusia yang kekal abadi. Engkau akan wafat dan semua umat manusia akan wafat. Udah wafat Nabi Musa. Tapi kata Nabi, aku lihat dia di dalam kuburan lagi sholat. Lagi sholat. Kalau sholat berarti hidup atau tidak? Ya hidup, Pak. Masa orang tidak bisa gerak? Kan masa sholat orang tidak bisa gerak, tidak bisa ini sholat? Kan tidak masuk akal. Kata Nabi, aku lihat Musa di kuburan lagi sholat. Artinya gerak. Gerak itu tanda hidup. Ya walaupun tadi kehidupannya beda dengan kehidupan kita di alam dunia ini, tetap dinamakan mereka hidup. Dan ini bukan hanya untuk Nabi Musa ternyata. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya mukjizat untuk Nabi Bani Israel bisa jadi keramat untuk umatku. Banyak dari para ulama aulia yang di alam kubur sana masih beribadah. Allah berikan mereka kelebihan. Allah berikan mereka kemuliaan. Sehingga di kuburan mereka masih ibadah. Oh, Habib ini ngarangnya pintar kalau orang tidak percaya. Ngarang. Ada dalilnya, ada dalilnya. Ada hadisnya, ada hadisnya. Di salah satu hadis Nabi pernah bersabda. Kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal dunia, ini keutamaan untuk yang menghafal Al-Quran. Orang meninggal dunia, tapi hafalannya belum selesai, kata Nabi. Maka Allah akan kirimkan untuknya malaikat guru. Gurunya itu malaikat untuk menghafalkan Al-Quran di dalam kuburannya. Kata Nabi Muhammad. Jadi dia meninggal belum selesai 30 juz. Kata Nabi, jangan takut, jangan sedih. Di kuburan bakal lanjutkan setoran di kuburan. Setorannya ke siapa? Ke malaikat. Berarti kan Nabi menisbatkan, Nabi menetapkan bahwasannya di kuburan kita ini bisa melanjutkan aktivitas duniawi kita. Atau aktivitas sebelum kita meninggal. Tentunya bukan aktivitas nyari duit, ke kebun sawit, Pak. Bukan lagi. Aktivitasnya aktivitas yang lebih mulia, yaitu lanjut beribadah kepada Allah. Makanya jangan dengar satu cerita tanpa tahu asal usulnya, langsung dikomentari, langsung didustai. Ternyata cerita tersebut ada sumbernya dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada seorang tabi'in yang bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani atau Malik bin Dinar, lupa Al-Faqir, antara dua orang ini. Cerita ini disebut bersama Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Antara dua orang ini, Thabit atau Malik bin Dinar, meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia, yang menguburkannya temannya. Temannya juga tabi'in, Humaid At-Tawil namanya. Setelah dikuburkan rapi, orang-orang udah pulang, tinggal Humaid dan temannya lagi berdua. Belum pulang dari kuburan Thabit ini. Atau kuburan Malik bin Dinar. Tiba-tiba ada apa? Ada tanah yang longsor di samping makam Thabit Al-Bunani. Tiba-tiba. Sehingga kuburannya kebuka lagi. Baru dikubur, udah diuruk, kebuka lagi. Karena sebelahnya ada yang longsor. Ketika mau dibetulkan sama Humaid At-Tawil, kelihatan kuburan temannya Thabit. Lagi sholat. Lagi sholat. Lagi sholat.
Temannya Humaid yang juga ada di situ langsung ketakutan. Bayangkan lihat mayat lagi sholat, baru dikuburkan, udah bangun lagi sholat. Akhirnya kata Humaid atau Will, diem, udah usah ditegur, udah usah diajak ngomong, udah kita rapikan aja dengan isyarat, udah diem. Selesai dirapikan, mereka berdua mendatangi rumah temannya yang baru dikuburkan tadi. Didatangi ahli warisnya, anak-anaknya, ada putrinya satu. Ditanya sama Humaid at-Tawil, apa amalan bapakmu? Kata putrinya, ada apa? Kalian menanyakan amalan bapakku. Ceritakan dulu, kata putrinya. Akhirnya diceritakan sama Humaid at-Tawil. Kata putrinya, bagaimana tidak dia bisa sholat di kuburannya, karena selama 40 tahun dia bangun malam, setiap doa di malam hari dia minta kepada Allah agar bisa sholat di dalam kubur. Setiap malam selama 40 tahun, setiap malam doanya, kata putrinya, doa ayahku setiap malam, ya Allah, jika engkau memberikan dari hambamu kemuliaan bisa sholat di kuburan, berikan aku ya Allah. Berikan kemuliaan itu kepadaku ya Allah. Biar aku juga sholat di kuburan. Ini lihat. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah itu ibadahnya itu bukan kepaksa. Padahal tidak ada kewajiban lagi untuk sholat di kuburan. Orang kalau udah meninggal kan tidak mukallaf lagi, tidak wajib sholat. Tapi karena mereka ketika sholat bukan karena beban, tidak terpaksa, menikmati ibadah sholat. Sampai-sampai minta sampai ke kubur biar tetap sholat. Jadi doanya selama 40 tahun. Kata putrinya, aku udah heran dia bisa sholat di kuburannya. Itu memang hajatnya selama 40 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya dua orang ini yang tahu. Penjaga kuburan, makam, komplek pemakaman tersebut itu udah paham. Setiap malam pasti dia dengar dari kuburan Thabit Al-Bunani atau Malik bin Dinar tadi, antara dua orang itu, bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang baru lewat, ketakutan, kata yang jaga kubur, tidak usah takut, itu dari kuburan dia. Itu dari kuburan. Udah masyhur jadi. Orang lewat dengar bacaan Al-Quran dari kuburan tersebut. Ini cerita kalau orang yang dengarnya nggak paham hadis atau dalil, langsung atau tidak percaya dengan keramat para wali, langsung didustai. Padahal sumbernya ada dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya mereka orang-orang yang amalnya baik, mereka orang-orang yang bertakwa ketika hidup di dunia, yang soleh amalnya ketika hidup di dunia, Allah berikan mereka kemuliaan di alam kubur, di alam barzah, mereka bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taladzudan, bukan takallufan. Ibadahnya itu taladzudan, bukan takallufan. Ibadah menikmati ibadah. Karena mereka merasakan lezatnya ibadah. Sampai di kuburan mereka tetap beribadah, bukan karena terpaksa. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Kita percaya. Nabi selain Nabi Muhammad, tadi Nabi Musa sholat di kuburannya, hadisnya jelas, kita percaya. Kemudian kata Abuya yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam qasidahnya, dalil bahwasannya ada dari manusia yang masih hidup di alam barzah, yaitu para syuhada. Allah dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah yang ngomong, jangan kalian kira, kata Allah, mereka yang gugur di medan pertempuran untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad, mati mereka, gugur. Jangan kalian kira mereka mati. Ini di Al-Quran, Pak. Di surat Al-Maidah, kalau salah Al-Maidah. Jangan kalian kira mereka mati, atau Al-Imran, afwan. Bal ahya, kata Allah, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki terus tiap saat dari Tuhannya, dari Allah.
Asbabun nuzul ini ayat, kenapa ayat ini bisa turun? Kalau kita baca kitab tafsirnya, akan diriwayatkan sama ulama hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini ayat turun setelah peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu di tahun ketiga Hijriyah. 70 sahabat Nabi yang meninggal dunia. Di antaranya Sayyiduna Hamzah, paman Nabi besar Muhammad SAW. 70 orang meninggal. Di antaranya ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah ini ayahnya sahabat Jabir. Kita sering dengar nama sahabat Jabir. Jabir bin Abdullah. Nah, ini ayahnya Jabir itu meninggal di peperangan Uhud. Kata Nabi yang ceritakan, mereka para syuhada Uhud dikumpulkan sama Allah, menghadap Allah. Ini Nabi yang ngomong. Kata Allah kepada mereka, tamannau, apa yang kalian inginkan, aku berikan, kata Allah. Langsung selesai peperangan Uhud, langsung kata Nabi mereka dipanggil sama Allah. Tamannau, apa yang kalian inginkan, aku berikan. Kata Nabi dijawab sama Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Kata Abdullah, ya Allah, tolong hidupkan kami kembali agar kami bisa kembali ikut Nabi Muhammad jihad dan meninggal lagi di medan pertempuran. Jadi minta hidup, buat mati lagi, buat syahid lagi. Bukan minta hidup mau kawin lagi. Belum kawin, minta hidup biar, atau belum ini, belum itu, tidak. Minta hidup agar apa? Agar bisa jihad kembali bersama Nabi dan gugur lagi. Kata Allah, bukan aku tidak mampu itu, cuman memang sudah takdirnya tidak bisa begitu. Kata Allah, khalas, sudah aku tetapkan, yang meninggal, tidak bisa hidup lagi. Nah, jadi istilah mati suri itu hanya istilah, belum mati betulan. Karena kalau sudah meninggal, Pak, namanya meninggal, namanya mati, tidak bakal hidup lagi. Istilah mati suri itu hanya ya mungkin alat tidak bisa memastikan dia hidup atau udah mati sehingga dikatakan mati, tidak taunya masih hidup. Belum. Kalau sudah mati, tidak mungkin hidup lagi. Titik, itu sudah. Kata Allah, itu aku tidak akan aku kabulkan. Kenapa? Karena sudah takdirku begitu. Yang udah mati tidak bisa hidup lagi. Yang lain, kata Allah, kalau begitu ya Allah, kata mereka ini, tolong sampaikan kepada teman-teman kami yang masih hidup bersama Nabi Muhammad, apa yang kami terima darimu ya Allah. Kasih tahu mereka ya Allah, apa yang kami terima darimu, ganjaran yang begitu besar. Agar mereka semangat, tidak malas-malesan untuk jihad bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kata Allah, jangan kalian kira yang gugur di medan pertempuran bersama Nabi Muhammad itu mati, bal ahya, hidup, kata Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka ada bersama Tuhan mereka dan dapat rezeki terus dari Tuhan mereka. Ini selain motivasi untuk para sahabat yang masih hidup, juga dalil bukti bahwasanya mereka hidup. Para syuhada hidup. Mereka hidup, tidak mati, kata Allah. Tidak mati. Itu dalil ketiga. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar, kalau Nabi Musa sholat di dalam kuburannya, kemudian bahkan untuk umat Nabi Muhammad ada yang ibadah di dalam kuburannya, kemudian dari umat Nabi Muhammad Allah pastikan mereka hidup, tidak amwat, tidak mayit, tidak mati di dalam kuburan, hidup, tapi dengan pengertian hidup alam barzakh, bukan hidup kehidupan dunia. Kata beliau, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para syuhada bisa dapat kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah? Sampai-sampai Allah katakan bal ahya, mereka hidup, tidak mati, kata Allah. Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad.
Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad, iman kepada Nabi, mereka menolong Nabi Muhammad, jihad bersama Nabi, gugur di medan pertempuran bersama Nabi, maka mereka mendapatkan kedudukan tersebut, hidup di alam barzah karena Nabi. Ya, berarti penyebabnya siapa? Nabi. Nah sekarang masa yang menyebabkan, asbab yang menyebabkan, yang menjadi wasilah mereka mendapatkan kedudukan tersebut di kuburannya mayit. Itu kata Ibn Hajar. Logikanya aja Nabi hidup. Kalau syahid hidup berarti Nabi juga hidup. Ini dari logika, belum dari akli, dari naklinya nanti. Ditambah lagi kata Al-Imam Ibnu Hajar, ada dalil-dalil lain yang lebih lebih khusus lagi menyebutkan Nabi Muhammad hidup di dalam kuburannya. Yang pertama kata beliau, Nabi juga meninggal dalam keadaan syahid. Nabi itu Pak meninggal syahid. Bagaimana kok Nabi bisa meninggal syahid? Habib, kita baca di sejarah Nabi itu meninggalnya sakit. Bukan di medan pertempuran, kan begitu. Iya betul, Nabi sakit. Tapi coba baca, penyebab Nabi sakit itu apa? Penyebab Nabi sakit, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ketika Nabi sakit sebelum wafat 2 minggu, kata Nabi, penyebab aku sakit ini, kata Nabi, racun 2 tahun yang lalu. Jadi beliau itu pernah makan racun atau pernah diracuni oleh Yahudi. Setelah Nabi berhasil merebut kota Khaybar. Khaybar ini benteng Yahudi terbesar yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Ada berapa benteng? Bukan satu. Cukup lama Nabi mengepung benteng Khaybar. Setelah Nabi merebut benteng Khaybar, ada satu Yahudi perempuan ngundang Nabi makan. Biasa Yahudi. Makanya jangan percaya sama Yahudi. Israel, Bani Israel itu dari dulu sudah memang sifatnya begitu. Nah, sekarang kan lihat tuh sifatnya, semaunya. Perang udah mau damai, sudah mau, bahkan sudah tanda tangan, gejatan senjata, Selat Hormuz sudah dibuka, kan berita sekarang lagi rame, Pak. Perang Amerika Iran tuh. Minyak kan mahal sekarang, Pak. Pertamax 16.000 itu gara-gara apa? Gara-gara Selat Hormuz ditutup. Kenapa Selat Hormuz ditutup? Karena Amerika Iran lagi perang. Siapa provokatornya? Israel. Malam Sabtu kemarin, berarti berapa hari yang lalu, sudah perjanjian gencatan senjata. Amerika dan Iran tidak perang lagi. Iran buka Selat Hormuz. Baru 2 hari, Israel sudah ngingkar janji. Nyerang lagi. Akhirnya ditutup lagi Selat Hormuz. Nah, ini memang kejinya Israel. Perang di Palestina belum selesai, Pak. Cuman kabarnya aja udah redup. Saking bosennya mungkin. Orang yang ngasih berita itu capek. Gak selesai-selesai. Berapa tahun? Belum, masih terus. Israel itu, Yahudi. Bejat Yahudi memang. Allah katakan dalam Al-Quran, mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Mereka ini dilaknat kata Allah. Di mana tempat pasti bikin kacau, itu Israel. Memang watak Yahudi seperti itu. Makanya ketika Nabi tinggal bersama 3 kabilah Yahudi di Madinah, 3-tiganya yang buat onar dulu. Baik-baik sama Nabi sudah, Nabi kasih mereka hak-haknya sudah, Nabi anggap mereka sama sudah. Mereka yang buat onar. Mereka yang khianat. Mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Yahudi duluan, bukan Nabi. Maka di tahun ke-5 terakhir, Nabi habiskan sudah 3 kabilah Yahudi dari kota Madinah. Makanya ada apa? Wallah alam benar atau tidak ini, ada ucapan dari Hitler. Ketika ditanya, kenapa tidak kau bunuh semua Yahudi wahai Hitler? Hitler juga kafir, Pak, sama Yahudi juga dia. Kata Hitlernya, sengaja aku tidak bunuh semua biar kalian tahu wataknya Yahudi. Biar kalian tahu kenapa aku jahat sama Yahudi. Ya dia juga di neraka, orang kafir kan. Cuman
Ini makulah atau ucapan yang sumbernya dari dia. Biar kalian tahu Yahudi itu kayak apa. Aku dak basmi semua. Aku sisahkanlah, kata dia. Nah, kita kesusahan kita sekarang. Dak mikir dia. Ekonomi merosot, orang sekarang susah gara-gara mereka. Itu Yahudi. Makanya jangan percaya sama Yahudi. Walan tarda angkal yahudu walan nasara, kata Allah. Tidak akan setuju dengan kalian Yahudi, begitu juga Nasrani, orang Kristen. Ini Yahudi ngundang Nabi, perempuan loh ini. Perempuan berani melakukan hal sekeji ini. Ngundang Nabi. Datang, Nabi kalau diundang datang. Dia tahu Nabi paling suka bagian betis kambing. Itu bagian kambing yang paling disukai sama Nabi. Ini kambing dia masak, dia racuni. Bagian betisnya yang bakal dimakan Nabi, dia perbanyak racunnya. Sudah. Nabi ajak sahabat. Ketika Nabi makan, Nabi baru ngunyah. Diriwayatkan sudah dikunyah sama Nabi. Kambingnya berbicara. Kambingnya berbicara. Dan didengar sama sahabat. Ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah. Ya Rasulullah, kata kambingnya, jangan makan aku sudah diracuni. Kata ulama, mukjizat Nabi Muhammad sama mukjizat dengan mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan yang sudah mati. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad, kata Imam Suyuti, lebih hebat daripada mukjizat Nabi Isa. Kambing udah disembelih, udah dibumbui, udah dipanggang, Pak, udah dikunyah sama Nabi, ngomong, ya Rasulullah, jangan makan aku karena aku sudah diracuni. Akhirnya dilepehkan sama Nabi. Ada satu sahabat sudah ditelan, langsung wafat, kuat racunnya, langsung meninggal di tempat. Dipanggil sama Nabi, perempuan tadi. Kenapa kau lakukan ini? Kata perempuan ini, aku mau ngetes. Kalau kau betul Nabi beneran, kau pasti selamat. Oke, masih kurang dalilnya. Masih kurang percaya sampai pengen ngetes. Kalau kau Nabi betulan, kau pasti selamat. Dimaafkan sama Nabi Muhammad. Nah, cuman keluarga korban yang meninggal nuntut, akhirnya dikisos, dibunuh. Bukan Nabi yang nuntut kisos, tapi keluarga sahabat yang barusan meninggal ketika makan kambing yang udah diracuni tersebut. Nabi langsung panggil tukang bekam. Nabi bekam. Ini termasuk pengobatan ala baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bekam. Bekam ini bagus. Banyak sudah dilupakan sekarang sama umat Nabi Muhammad. Padahal bekam sangat bagus sekali. Termasuk obat atau cara pengobatan medis yang dirutinkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi panggil tukang bekam. Bekam aku, kata Nabi, bekam. Untuk mengeluarkan racun yang masuk sudah ke aliran darah Nabi Muhammad. Nah, cuman sisanya itu masih Allah sisakan. Sampai kapan kambuhnya? 3 tahun berikutnya. Ini kejadian Nabi tercicipi racun tahun ke-7 Hijriah. Nabi Muhammad wafat di awal tahun 11 Hijriah. Nabi kan wafat di tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Nabi juga wafat di bulan Rabiul Awal. Walaupun bukan tanggal 12, bukan. Bukan tanggal 12, tapi di bulan Rabiul Awal. 3 tahun jaraknya. Racun ini masih istilahnya Allah sisahkan pada tubuh baginda Nabi Muhammad. Kapan dirasakannya sama Nabi? Ketika mau meninggal dunia. Nabi sakit 2 minggu, Nabi sendiri yang ngomong, ini bekas racun 3 tahun yang lalu. Sakit. Nah, di sini ulama nyebutkan hikmahnya. Kenapa Allah menyisakan sisa racun pada tubuh Nabi? Sehingga ketika Nabi wafat, sebab dari racun tersebut, kata ulama, biar Nabi juga tergolong daripada syuhada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Nabi mendapatkan kedudukan tersebut, Allah sisakan racunnya. Racun tadi tidak bergerak sebelum selesai tugas Nabi. Ketika memang tugasnya sudah selesai, sudah ajal beliau dekat, baru racun tadi aktif. Sehingga apa? Sehingga ketika Nabi wafat,
juga sebab daripada menegakkan kalimatullah, jadi Nabi juga termasuk daripada syahid. Jadi kata Ibn Hajar, kalau syuhada yang lain hidup, apalagi kalau syuhadanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi hidup. Itu dalil tambahan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kata beliau, termasuk daripada dalil bahwasanya Nabi hidup, bahkan Nabi tahu apa yang kita lakukan, bukan hanya hidup. Nah, jadi kan apa maksudnya Pak Nabi hidup? Ya artinya Nabi masih memberikan manfaat untuk kita. Masih ada kontribusinya untuk umatnya. Bukan hidup diam, buat apa hidup kan gitu. Bukan hidup biasa, masih memberikan manfaat. Siapa yang ngomong? Bukan Ibn Hajar, langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sebutkan, hadis diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitab beliau Tabaqatnya. Kata Nabi, hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Kata Nabi, baik aku hidup atau aku meninggal nanti, dua-duanya baik untuk kalian. Oh, bagaimana? Kata Nabi, hidup Nabi baik untuk kalian. Jelas, kalian bisa melihat aku, kata Nabi. Kalian mau bertanya langsung kepadaku. Ada kelah kesu, langsung melapor kepadaku. Ada hajat, bisa minta kepadaku, kata Nabi. Wafatku juga baik untuk kalian. Apa maksudnya? Kok Nabi wafat baik untuk kita? Kata Nabi, ketika aku wafat, tu'radu alayya a'malukum. Amal ibadah kalian itu, keseharian kalian, semua akan Allah setorkan kepadaku. Itu kata Nabi. Semua amaliyah kalian, setiap harinya, disetorkan sama Allah kepadaku, kata Nabi. Fa in ra'aitu khairan hamidullah, kalau aku dapati amalan kalian banyak baiknya, maka aku berterima kasih kepada Allah. Wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Dan kalau aku dapati amalan kalian jelek, banyak maksiatnya, banyak lalainya, banyak teledornya, kata Nabi, aku mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Ini setelah wafat. Jadi kata Nabi, setelah aku wafat, amal kalian itu semua disetorkan kepadaku. Yang baik aku terima kasih sama Allah. Ketika aku dapati amal salah satu dari umatku jelek, banyak maksiatnya, aku mintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Ini manfaat yang kurang besar apalagi. Ketika Nabi memintakan istighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk kita. Juga dalil bahwasannya beliau hidup di alam barzakh. Di Al-Quran, ini hadis penguat dari ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat At-Taubah juz 11, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, beramallah kalian. Terserah, kata Allah, kamu mau melakukan apa saja terserah. Ini kayak ancaman dari Allah. Kamu mau amal baik terserah, kamu mau maksiat terserah, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, Allah melihat amal kalian. Ini ayat di Al-Quran, surat Taubah juz 11. Tapi ingat, kata Allah, Allah melihat semua amalan kalian. Bukan hanya Allah yang melihat, wa rasuluhu, utusannya juga melihat semua amalan kalian. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ngomong. Bukan hanya Nabi, wal mu'minun, bahkan umat Islam yang meninggal duluan dari kalian. Sebagian ulama tafsir ketika lewat di ayat ini mengomentari, maksudnya keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek moyang kita, guru kita yang lebih dulu menghadap Allah, itu yang dimaksud mukminun di ayat tersebut. Juga kata Allah melihat amaliyah kalian setiap hari. Jadi kata Allah, hati-hati. Terserah kalian mau lakukan apa saja, tapi ingat, Allah melihat, Rasul melihat, keluarga kalian yang sudah meninggal juga melihat amalan kalian.
kalian. Ini kan ancaman dari Allah. Maksudnya jangan maksiat, banyaklah amal baik. Kalau Nabi melihat keluarga kita yang sudah duluan meninggal melihat amal kita, artinya apa Pak? Mereka hidup di alam barzah. Melihat itu kan sifat untuk orang yang hidup. Apa ada orang yang sudah meninggal kita katakan dia melihat? Kan tidak. Melihat itu a'rad. Melihat itu adalah sifat untuk siapa? Untuk orang yang masih hidup. Ketika Allah menetapkan penglihatan dari mereka, mereka tahu mereka, melihat mereka. Berarti apa? Berarti mereka hidup sehingga mereka melihat amalan kalian. Mereka hidup sehingga mereka tahu apa yang kalian lakukan setiap harinya. Itu kandungan ayatnya. Mereka hidup, cuman hidupnya beda dengan kehidupan kita. Ini dalil, semua dalil yang tadi kita sampaikan cukup banyak dari Al-Imam Ibnu Hajar, yang mana di dalil-dalil tersebut beliau ingin menguatkan bahwasannya Nabi Muhammad hidup di alam barzah. Kenapa pembahasan ini dibahas? Karena kebanyakan orang yang pemahamannya sesat itu konsletnya dari sini. Ketika ada orang yang ziarah ke Nabi, depan makam Nabi nangis-nangis, doa, minta hajat, dia katakan itu bid'ah atau musyrik. Ketika ada orang bertawassul dengan Nabi Muhammad, dikatakan itu musyrik atau bid'ah, sesat paling tidak. Ketika ada yang memuja Nabi Muhammad, dikatakan berlebihan dan sesat. Itu semua sebabnya karena mereka meyakini Nabi Muhammad di alam kubur mati, dengan artian tidak bisa apa-apa seperti mayit-mayit yang lain. Itu gara-gara. Tapi kalau sudah kita sadari atau kita yakini Nabi hidup di alam kubur, Nabi bisa memberikan kontribusi manfaat untuk kita dari alam barzah, sudah. Berarti apa? Ayo kita bersolawat kepada Nabi. Ayo kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita banyak-banyak memuji Nabi agar Nabi senang sehingga kita dapat pahalanya, ganjarannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ulama yang membahas masalah tawassul, masalah ngambil berkah, masalah maulid, masalah apa lagi? Ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut terkait dengan Nabi Muhammad, pasti mereka akan bahas bahwasannya para nabi, terkhusus Nabi Muhammad juga hidup di alam barzah. Sampai-sampai banyak ulama yang mengarang kitab khusus. Al-Imam Al-Baihaqi, beliau punya kitab khusus tentang menyebutkan dalil bahwasannya para nabi hidup di alam kubur. Satu kitab khusus dicetak kitabnya. Al-Imba fi Hayatil Anbiya, itu punya Imam Suyuti. Imam Suyuti juga punya kitab Imba'ul Adhkiya bi Hayatil Anbiya, karya Imam Suyuti. Imam Al-Baihaqi juga punya kitab tentang apa? Tentang dalil-dalil bahwasannya para nabi hidup di alam barzah. Imam Suyuti punya juga, Ibn Hajar punya juga. Jadi banyak ulama yang memang mengarang kitab. Dalam kitab tersebut mereka mengumpulkan dalil bahwasannya para nabi hidup di alam barzah. Insya Allah kita semua yang hadir yakin, tidak perlu dalil-dalil tersebut. Cuman karena dibahas dalam kitab, maka kita sebutkan. Kita yakin. Dengan bukti ketika kita sholawat kepada Nabi, ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi. Setiap sholat kan kita tahiyat, Pak. Tahiyat dalam sholat ada 2 kali. Ada dua kali kan, tahiyat pertama, tahiyat kedua. Kecuali sholat subuh, tahiyatnya cuma sekali. Kan ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam kalimat tasyahud ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, domirka, ini dalam ilmu bahasa, bukan ilmu akidah, bukan ilmu bahasa Arab. Domir mukhatab, ka itu domir mukhatab. Artinya mukhatab itu apa? Mukhatab itu ada yang diajak bicara, itu mukhatab.
Yang mengajak bicara mutakallim, mukhatib. Isim fa'ilnya mukhatib, yang ngajak bicara. Yang diajak bicara isim maf'ul, mukhatab. Ada mukhatab. Itu dhamir ka untuk mukhatab. Ketika kita berbicara dan lawan bicara kita ada di hadapan kita, maka kita pakai dhamir mukhatab, alaika. Kalau mukhatabnya banyak, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mukhatabnya banyak. Makanya kalau kita jalan, misalkan jalan lewat hutan, apa disunnahkan kita mengucapkan assalamu alaikum? Tidak sunnah. Mau ucapkan salam ke siapa? Kan kata orang, tidak ada orang di situ. Tapi kalau kita lewat, orang lagi duduk, lagi nongkrong, misalkan di pinggir jalan, kita lewat, sunnah kita mengucapkan assalamualaikum. Kum, ada yang diajak bicara. Ketika kita ziarah kubur, apa dari Nabi? Assalamualaikum. Nabi setiap ziarah kubur, baki, Nabi kan sering ziarah kuburan baki. Pasti yang pertama kali diucapkan salam sama Nabi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi ini orang Arab, Pak, ngerti ilmu nahu itu pasti Nabi ngerti kan? Artinya apa? Yang diajak bicara ada, hidup. Mereka dengar. Ya, mereka dengar. Makanya Nabi pakai dhamirnya dhamir mukhatab, assalamualaikum, karena banyak kan? Kalau satu orang ya assalamu alaika. Karena banyak assalamualaikum, sama kayak tadi. Ada orang baru masuk ke masjid, pengen mengucapkan salam untuk orang yang ada di masjid, cukup pakai assalamualaikum. Karena untuk langsung semua orang yang ada di masjid. Misalkan kita masuk ke masjid atau masuk satu ruangan kosong, tidak ada orangnya, apa sunnah kita mengucapkan salam? Kan tidak sunnah. Kapan sunnah mengucapkan salam? Ketika mukhatabnya ada. Ketika yang diajak bicara ada. Baru kita sunnah untuk mengucapkan salam. Nabi setiap masuk pemakaman baki pasti pakai salam, dhamirnya dhamir mukhatab, assalamu alaikum. Artinya mereka hidup di alam kubur mereka. Ini untuk umatnya, apalagi untuk nabinya. Dengan dalil setiap kita sholat di tahiyat, salam kita assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami mengucapkan salam untukmu. Siapa mu ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi ada, Nabi hidup. Itu kan dalilnya atau logikanya seperti itu. Maka yang ada beberapa ulama kalau lagi sholat itu tidak mau lanjut tahiyat sampai dengar jawaban salam dari Nabi. Ada Imam Ali Khalid Ghosam, diriwayatkan beliau ini setiap sholat tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu tidak mau lanjut ke assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sampai dengar jawaban langsung dari Nabi. Dengar langsung. Waalaikumsalam. Baru dia lanjut. Ini padahal ini orang hidup di abad ke-6 atau abad ke-7. Jauh jaraknya dari zaman Nabi Muhammad. Tapi dijawab langsung sama Nabi. Nah, orang yang dengar cerita ini, ini ngarang, keramat ngarang ini. Padahal ada dalilnya dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya dari Nabi? Kata Nabi, "Ma min ahadin yusalli wa yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Jadi keramat wali-wali itu, Pak, tidak keluar dari syariat Nabi. Yang mengingkari keramat wali itu orang bodoh yang tidak pernah baca hadis. Pokoknya sebelum dia dengar pengen ngebantah dulu. Nah itu, jadi apapun yang dia dengar dibantah. Padahal ada hadisnya dari Nabi. Kata Nabi, setiap orang yang mengucapkan salam kepadaku, dimanapun kalian berada, kata Nabi, maka aku akan jawab salam kalian. Kita ini, Pak, tiap mengucapkan salam ke Nabi, dijawab salam kita sama Nabi. Janji Nabi. Nah, cuman telinga kita masih kotor, bedanya tadi itu. Sehingga kita tidak bisa dengar jawaban Nabi.
Bahkan dalam hadis lain Nabi sebutkan Allah khususkan malaikat untuk apa? Untuk nyebar ke muka bumi ini, kata Nabi Muhammad. Untuk apa nyebar ke muka bumi? Nyari perkumpulan yang di perkumpulan tersebut orang-orangnya bersolawat, bersalam kepadaku. Malaikat tadi datang kepadaku, kata Nabi, menyampaikan salam mereka kepadaku dan aku jawab. Dijawab sama ini hadis, bukan kata Habib Fulan, bukan kata, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika ada satu orang yang Allah berikan kemuliaan, telinganya Allah buka hijabnya sehingga bisa mendengar jawaban langsung Nabi Muhammad, itu tidak keluar dari dari naungan syariat Islam, tidak ngada-ngada, tidak keluar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, karena ada dalilnya dari hadis baginda Nabi Muhammad. Dan memang ketika kita mengucapkan salam itu kita pakai dhamir mukhatab, seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kalau kita mengucapkan salam, nabinya ada di depan kita, seakan-akan Nabi ada di depan kita. Dhamirnya dhamir mukhatab, berarti Nabi hidup atau tidak? Kata ulama jelas, Nabi hidup. Nabi hidup, hayyan, tariyan, kata Imam Ibn Hajar, hidup. Jasad beliau masih utuh, tidak terkena ulet, tidak hancur. Jasad Nabi mustahil hancur. Kalau ulama, al-amilin, penghafal Quran, yang mengamalkan hafalannya, jasadnya tidak hancur, apalagi yang membawa Al-Quran, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil-dalil tadi jelas sudah bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW hidup di alam barzah dan masih memperhatikan kita, menjawab salawat dan salam dari kita, dan menerima masih kelah kesuh kita. Makanya kalau ada hajat, ketika bermunajat, bertawassullah kepada baginda Nabi Muhammad. Tawassul sama Nabi yang memberi Allah. Tapi kalau kita bawa nama Nabi, pasti cepat diijabah sama Allah. Kan harus ada orang dalam. Kalau bahasa sekarang kan orang dalam. Ngurus surat-surat aja harus ada orang dalam. Kalau enggak 3 tahun baru selesai. Kan begitu. Ini urusan duniawi yang sepele. Apalagi urusan akhirat. Betul, kita minta sama Allah langsung diijabah. Tapi beda kalau kita mintanya bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih cepat, lebih afdal, lebih kilat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan hanya bawa Nabi untuk minta, bukan. Kita bawa Nabi karena kita percaya dengan Nabi Muhammad. Karena kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita pengen menjadi umat yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kajian